matanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini Engkau membangunkan kami kembali Tuhan, dengan kesehatan, dengan umur yang panjang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan beribadah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir Tuhan dalam ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah kami selalu Tuhan. Tuhan, bagi teman-teman kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan yang belum sempat beribadah Tuhan, kiranya Engkaulah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka mau ikut beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas. Horas. Ya, kembali lagi bersama Kak Anggi dan Kak Sasa. ya, pada minggu hari ini Kak Anggi dan Kak Sasa akan mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yes. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada minggu hari ini, apa ya yang perlu dipersiapkan Kak Sasa ya? Pertama, adik-adik harus mempersiapkan dirinya, hatinya harus dipersiapkan ya untuk ibadah. Yang kedua, Alkitabnya. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Yang ketiga, siapkan persembahannya. Iya. Ketika sudah menyiapkan semuanya yang sudah disiapkan, yang sudah disebutkan oleh Kak Sasa, untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan mengangkat satu pujian kita yang mengatakan apa ya Kak Sasa? Matahari bersinar terang. Iya, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Musik bang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak mengari padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak mengari padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, kita kembali mengangkat satu pujian kita lagi yang mengatakan apa Kak Sasa? Baca kitab suci. Yes. Oke, musik bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, musik Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, baiklah adik-adik, pada minggu hari ini 25 Oktober tahun 2020, Kak Anggi akan menceritakan tentang sebagian firman Tuhan. Cerita kita pada minggu hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Untuk mengawali cerita kita pada hari ini, Kak Anggi undang adik-adik untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kak Anggi akan memimpin untuk berdoa kita pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Bapa, urapi kami Bapa, agar boleh apa yang diceritakan dari firman-Mu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, silahkan dipersiapkan Alkitabnya dan dibuka Alkitabnya. Yang cerita kita pada minggu hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Dengan perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kita mulai dari ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Kakak di sini akan bercerita tentang Timotius dan Paulus. Siapakah Timotius dan siapakah Paulus? Adik-adik tahu siapa Paulus dan siapa Timotius? Nah, di sini kakak akan memperkenalkan siapa itu Timotius dan siapa itu Paulus. Nah, di sini adalah Timotius, ya betul. Ini adalah Timotius dan di sini adalah Paulus. Nah, di sini Paulus mau menopang Timotius di dalam perjalanannya memberitakan firman Tuhan. Di sini Paulus ingin mengasih nasihat kepada Timotius agar tetap semangat, agar tetap percaya bahwa dia pasti bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini Timotius usianya masih sangat muda seperti kita, masih sangat belia. Tetapi
Paulus ingin tetap percaya bahwa Timotius pasti bisa percaya tentang kebenaran yang ada di dalam kitab suci yang sudah diilhamkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Nah, di sini Timotius masih sangat muda. Dia bingung sekali apakah yang harus diperbuatnya. Nah, datanglah Paulus menghampiri Timotius dan menyatakan kebenaran bahwa percayalah Paulus bahwa firman Tuhan yang akan engkau sampaikan itu akan bermanfaat bagi murid-murid Tuhan Yesus. Timotius selalu takut, tidak percaya, masih tidak percaya diri karena dengan usianya yang masih muda, dia masih kurang percaya. Nah, datanglah Timotius menghampiri siapa? Menghampiri Paulus. Dia mengingatkan dan menyemangati Timotius agar tetap percaya dan semangat. Nah, ketika kita sedang kesusahan, sedang sedih, sedang ada masalah, di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk membaca kitab suci. Kenapa ya kak harus kitab suci yang kita baca? Iya, karena di kitab suci itulah kita bisa mengetahui tentang perilaku kita, tentang tindakan kita, apakah benar tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, di dalam kitab suci jugalah Tuhan Yesus menyatakan tentang kebenaran yang telah dia alami. Nah, Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan kita agar tetap setia membaca kitab suci. Kakak akan mengajak adik-adik untuk bercermin. Ketika kita bercermin, apakah yang kita lihat? Ya, yang kita lihat itu adalah wajah kita. Nah, ketika kita melihat wajah kita, kita tahu apakah yang kurang. Nah, entah itu lipstiknya, entah itu rambut kita masih berantakan, entah itu baju kita masih kurang rapi. Di sini kakak akan mengajarkan kita bahwa Alkitab juga bisa menjadi cermin kita. Ketika kita sedang melakukan kesalahan, sedang melakukan tindakan yang menurut kita benar, tetapi belum tentu menurut Tuhan Yesus benar. Jadi di ayat 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17, kakak tekankan di ayat yang ke-15, kakak akan bacakan di ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kalian bisa mengerti bahwa Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa kita sudah dari kecil, sudah dari belia, bahkan dari kandungan, kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus mau anak-anaknya tidak boleh takut, tidak gentar dalam melakukan tindakan. Tetapi jangan lupa adik-adik, di dalam kitab suci itu kita dapat belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apapun itu kita bisa dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa pula kita harus tetap selalu bersyukur. Nah, kitab suci pula bermanfaat bagi setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, di sini kekristenan yang Tuhan ajarkan itu mengajarkan kita untuk menyatukan kesalahan, saling bermaaf-maafkan, memperbaiki kelakuan kita dari yang salah menjadi benar, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, di sini Kak Anggi juga selalu terkadang suka membuat kesalahan, tetapi Kak Anggi tetap mengucap syukur. Kak Anggi tidak pantang menyerah. Kak Anggi selalu meminta maaf kepada orang yang telah Kak Anggi sakiti. Nah, adik-adik yang terkasihi, di sini juga kitab suci itu percayalah adalah kitab yang bertulisan yang mengajarkan berbagai macam pengajaran, kebenaran, kebijaksanaan, cerita tentang sejarah Tuhan Yesus, yaitu keselamatan. Dan percayalah, kitab suci itu sudah diilhamkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anaknya, kepada penulis-penulisnya. Nah, di sini juga
Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk jangan pernah percaya dengan apapun yang pernah dia dengar. Percayalah kepada kitab suci. Selain Paulus yang mengingatkan Timotius, di sini kakak juga akan mengingatkan adik-adik untuk jangan mudah percaya tentang cerita apapun. Percayalah kepada cerita Tuhan, yaitu cerita kitab suci. Cerita Tuhan cerita Tuhan tentang kebenaran Tuhan, tentang kebijaksanaan yang Tuhan ajarkan, tentang keselamatan, tentang cara mendidik dan berperilaku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kakak akan mengingatkan sekali lagi, jangan pernah percaya tentang omongan orang kiri ataupun kanan, omongan semua orang yang pernah kalian dengar. Percayalah dengan apa? Dengan pemberitaan firman Tuhan yang ada di mana? Yang ada di kitab suci. Kitab suci adalah kitabnya Tuhan tentang sejarah Tuhan Yesus, tentang kebenaran, tentang perilaku Tuhan Yesus yang dapat kita cermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jadikan Alkitab sebagai cerminan hidup kita. Oke adik-adik? Nah, sedemikian jauh cerita kakak di sini. Jangan lupa untuk ayat hafalannya yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 yang tadi sudah kakak bacakan. Yang kedua, jangan lupa ya, itu adalah ayat hafalan, ayat istimewa untuk Minggu 25 Oktober tahun 2020. Nah, tetap semangat adik-adik, tetap semangat, selalu sehat, dijaga kesehatannya untuk kita semua. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk mengakhiri ibadah cerita kakak pada minggu hari ini, kakak akan berdoa. Nah, oke adik-adik, di sini artinya pengajaran yang diperoleh, pengajaran yang sudah kalian dapatkan di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab suci tidak boleh hanya satu kali kalian lakukan. Tetapi kenapa Kak tidak boleh hanya satu kali? Karena kalau hanya satu kali kalian bisa lupa, mudah mendengar cerita tentang duniawi yang belum tentu kita bisa bilang itu benar ya kan. Nah, jadi di dalam pemberitaan ini kakak mengajarkan adik-adik sekolah minggu untuk selalu terus-menerus membaca kitab suci. Tidak boleh hanya satu kali ya, terus-menerus. Nah, di dalam kita mempelajari kitab suci kita harus lebih rajin, kita harus sering-sering membaca kitab suci. Oke adik-adik, di sini kakak sudah bercerita tentang pemberitaan firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat membaca Alkitabnya, tetap fokus ketika membaca Alkitab, selalu semangat ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oke adik-adik, untuk menutup cerita kita pada hari ini, Kak Anggi akan ajak adik-adik berdoa. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membimbing kita di dalam cerita kita pada minggu hari ini. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau boleh membantu kami dalam mempraktekkan yang telah diajarkan tadi Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau menyerahkan persembahan. Persembahannya kita pegang, kita angkat. Kita sama-sama menyerahkannya. Ya Tuhan, inilah persembahanku. Terimalah Tuhan. Amin. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita bernyanyi. Lautnya luas, gunungnya megah.
pada minggu hari ini Kak Anggi akan membawa adik-adik semuanya di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau boleh memberkati persembahan kami dan boleh Engkau terima di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Sertai kami Tuhan, sertai pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Bapa di sorga, ini doa kami yang jauh daripada sempurna yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.